Assalamualaikum anak-anak, semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Kita akan belajar IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Untuk materi yang pertama, kita akan mempelajari objek IPA dan pengamatannya. Apa saja objek IPA dan bagaimana proses pengamatan itu? Mari kita saksikan penjelasan Ibu dalam materi berikut ini. Berbicara mengenai objek IPA dan pengamatannya, coba anak-anak pikirkan, apa saja objek dalam IPA? Ya, segala benda yang ada di alam dan interaksinya satu sama lain merupakan objek kajian dalam IPA. Mengapa interaksinya perlu dipelajari? Karena dalam interaksinya kita menemukan hubungan-hubungan dari semua benda yang ada di alam tersebut. Nah, kita jadi tahu bahwa objek IPA adalah segala benda yang ada di alam dan interaksinya. Lalu, apa saja ya penggolongan dalam IPA? Yang pertama, fisika yang mempelajari unsur-unsur penyusun alam. Kimia mempelajari penyusunan dan perubahan zat. Biologi mempelajari makhluk hidup. Dan geologi dan astronomi mempelajari lapisan penyusun bumi, atmosfer, dan juga antariksa. Kita juga perlu mengetahui tentang pengukuran, yaitu kegiatan membandingkan suatu besaran dengan alat ukur yang dipakai sebagai satuan. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur ya anak-anak, dan dinyatakan dengan angka. Sedangkan satuan merupakan sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Jadi dalam pengukuran kita melibatkan besaran yang diukur, kemudian satuan yang menyatakan besaran, dan juga menggunakan alat ukur yang sesuai. Jangan sampai terbalik-balik antara besaran, satuan, alat ukur, karena semuanya ada di dalam proses pengukuran. Sekarang kita akan mempelajari besaran dan satuan pokok. Besaran dan satuan pokok merupakan besaran-besaran yang tidak diturunkan dari besaran lain. Ini merupakan hasil pengukuran. Ada 7, yaitu panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, intensitas cahaya, dan juga jumlah zat. Mengapa besaran pokok ini hanya 7? Karena 7 inilah besaran yang dihasilkan dari hasil pengukuran, bukan perkalian antara besaran satu dengan besaran lainnya. Nah, bagaimana dengan besaran dan satuan turunan? Besaran dan satuan turunan ini merupakan besaran-besaran yang diperoleh dari hasil operasi hitung, baik itu kali, bagi, tambah, kurang, dari besaran-besaran pokok. Contoh nih, nomor 1, yaitu luas. Luas merupakan hasil perkalian dari panjang dan lebar. Panjang merupakan besaran panjang dengan satuan meter, lebar pun meter, maka hasil satuannya adalah meter persegi. Begitupun selanjutnya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang alat-alat yang digunakan dalam pengukuran. Untuk pengukuran panjang, kita bisa menggunakan mistar, meteran, untuk mengukur panjang benda. Kita juga bisa menggunakan jangka sorong untuk pengukuran yang membutuhkan ketelitian yang sangat teliti sampai 0,1 mm. Jadi, anak-anak bisa menggunakan mistar, meteran, dan jangka sorong. Sedangkan untuk alat ukur massa, kita biasanya menggunakan neraca atau timbangan. Neraca ini ada macam-macam ya. Ada neraca digital, ada neraca analog, ada timbangan yang digunakan untuk menimbang emas, dan yang lebih kecil lagi, ada pun timbangan yang untuk menggunakan berat badan. Kemudian alat ukur waktu. Kita mengukur waktu bisa menggunakan stopwatch. Mungkin anak-anak jarang menggunakannya. Biasanya yang menggunakan stopwatch adalah guru olahraga dan pihak-pihak lain yang membutuhkan pengukuran waktu menggunakan stopwatch. Selain stopwatch, jam tangan juga bisa digunakan sebagai alat ukur waktu, namun tidak terlalu teliti seperti stopwatch.
Nah, selanjutnya kita akan mengenal alat untuk mengukur suhu. Apa ya alat pengukur suhu? Biasanya suhu diukur menggunakan termometer. Mungkin anak-anak jarang menggunakannya karena biasanya yang menggunakan termometer ini adalah petugas kesehatan, petugas medis seperti dokter, perawat, atau digunakan juga oleh para peneliti yang butuh untuk mengukur suhu. Termometer ini juga ada macam-macam, ada termometer klinis, termometer badan, dan termometer ruangan. Untuk alat ukur kuat arus listrik, kita bisa menggunakan ampere meter. Ampere meter diambil dari satuan kuat arus yaitu ampere, maka alat pengukurnya namanya ampere meter. Alat ini jarang kita jumpai karena biasanya digunakan oleh ahli yang berkepentingan untuk mengukur kuat arus listrik. Nah, selanjutnya satuan. Satuan tergolong menjadi dua, ada satuan baku dan satuan tidak baku. Untuk satuan baku atau standar merupakan satuan yang diakui secara internasional atau disebut satuan internasional atau satuan SI. Satuan-satuan ini disepakati oleh ilmuwan secara internasional, contohnya meter, sekon, dan ampere. Ada juga Kelvin, kandela, mol, dan lain-lain. Satuan-satuan ini merupakan satuan standar sehingga hasil ukurnya sama meskipun digunakan oleh orang yang berbeda-beda. Nah, yang kedua adalah satuan tidak baku. Satuan tidak baku ini merupakan satuan yang bukan satuan standar karena hasil pengukuran dari masing-masing orang akan berbeda-beda. Contohnya jengkal, hasta, depa, kaki, dan lain-lain merupakan satuan yang tidak baku. Satuan ini tidak baku atau tidak standar karena masing-masing orang memiliki pengukuran tangan, kaki, jengkal, depa yang berbeda-beda antara satu orang dan orang lainnya, sehingga tidak bisa diakui secara internasional dan tidak diakui sebagai satuan yang standar. Oke anak-anak, selesai sudah materi hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih kepada yang sudah menyimak. Semangat terus belajarnya ya. Setelah memahami materi, tentu kalian kini telah mengetahui apa saja objek kajian dalam IPA. Objek IPA merupakan segala sesuatu yang ada di alam, yang dikaji dalam fisika, kimia, biologi, dan juga geologi. Adapun dalam mempelajari IPA, kita mempelajari tentang besaran, satuan, dan juga pengukuran. Kalian tentu sekarang telah memahami semua materi yang telah Ibu jelaskan. Tetap semangat dalam belajar, silahkan lanjutkan mengerjakan lembar kerjanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.